Alhamdulillah hari ini saya Rudi Sugandi, Ketua Tim Relawan Bongsor sekaligus TKSK Kecamatan Bojong Lokaler, akan memperkenalkan apa itu Bongsor dan apa saja sih kegiatan Relawan Bongsor dalam membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Bojong Lokaler. Bongsor itu adalah Bojong Loakaler Social Respon, yang mana kita bergerak dari semua wadah unsur LKK yang ada di Kecamatan Bojong Loakaler, disatukan dalam satu wadah untuk misi kemanusiaan, khususnya di bidang advokasi dan pendampingan kesehatan yang berada di Kecamatan Bojong Loakaler. Yang namanya masalah sosial ini tidak bisa kalau hanya disatukan oleh hanya satu lembaga gitu. Makanya dengan adanya wadah Relawan Bongsor ini, kendala-kendala yang memang muncul itu kita hadapi bersama. Ya, salah satunya dulu kendalanya dari mulai administrasi, kendala dari mulai operasional dan segala rupa ya memang dalam 3 tahun ini karena kita tanpa anggaran dan memang kita berjalan betul-betul atas dasar kemanusiaan yang memang hadir dari teman-teman yang ada di Relawan Bongsor ini. Betul tadi kata Pak Haji bahwa kita itu seluruh unsur masyarakat bisa bersatu sehingga kendala-kendala yang memang ada selama 3 tahun Relawan Bongsor ini berdiri bisa teratasi. Penduduk terpadat dan juga kecamatan yang tingkat kemiskinannya ketiga di Kota Bandung, sehingga dari hasil peringkat tersebut banyak sekali muncul masalah-masalah sosial yang kami tangani khususnya di bidang kesehatan. Misalnya ada warga yang memang dampingannya bukan ada di wilayah kita, hanya berdomisili ngontrak lah gitu ya di wilayah kita. Dengan dengan dasar kemanusiaan tidak mungkin masyarakat tersebut kita tidak bantu. Nah, kita dengan semampunya kita koordinasi dengan beberapa pihak yang tadinya tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, ya kita bantu untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Karena memang butuh juga selain dari masyarakat, kita juga perlu dukungan dari pemerintah. Apalagi Kota Bandung punya program yang namanya UHC yang memang alhamdulillah sangat membantu sekali ketika masyarakat yang memang terkendala administrasi, terkendala tidak punya BPJS. Yang mana program ini sangat bermanfaat dan membantu sekali untuk masyarakat Kota Bandung, khususnya masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sehingga bisa berobat gratis di Kota Bandung melalui program UHC. Dan yang kita kerjakan di Kota Bandung ini tidak hanya mengadvokasi masalah kesehatan, tetapi juga sekarang sudah merambah kepada advokasi masalah pendidikan. Karena kesehatan dan pendidikan ini adalah dua hal dasar yang menjadi pelayanan yang harus menjadi pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan sekarang juga Relawan Bongsor mengadvokasi masalah pendidikan sehingga wajib belajar 9 tahun dan juga orang-orang yang putus sekolah kita advokasi dengan bersinergi dengan yayasan-yayasan yang memang berkonsentrasi untuk menangani masalah pendidikan. Di antaranya kami ada dari Mosiwa, ya, Mobil Siaga Warga RW 09, dan juga dari GTD, Gerak Tanggap Darurat, dan juga mobil ambulan RW 08 Sukaasih, Sigen, sekarang bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Kecamatan Bojong Loakaler. Milik warga RW 09 Sukaasih yang mana kami bersepakat untuk membeli sebuah mobil ambulan yang mana ini dananya dari swadaya masyarakat murni, ya. Untuk semua pengguna Mosiwa saat ini kami berkomitmen dengan semua pengurus, khususnya dengan Relawan Bongsor yang selama ini kita berkolaborasi. Kita tidak memungut biaya sama sekali untuk pemakaian ambulan Mosiwa ini, karena ini kita jadikan sebagai fasilitas untuk membantu kinerja Relawan Bongsor selama beroperasi. Khususnya yang
terlibat di relawan Bongsor ini kita mempunyai tim inti sekitar kurang lebih 30 orang. Dan yang mana program selanjutnya dari relawan Bongsor ini adalah mengedukasi semua masyarakat ataupun pengurus-pengurus mulai RT, RW di Kecamatan Bojongloa Kaler ini sehingga titik keraguan mereka ketika ingin menolong saudaranya, tetangganya yang mana awalnya dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi tetapi terbentur dengan pengetahuan atau keilmuan yang memang harus dipahami ketika membawa pasien ini seperti apa, sehingga kita sekarang mengedukasi ke wilayah-wilayah supaya cakupan kerja relawan Bongsor ini di Kecamatan Bojongloa Kaler ini semakin luas terbantu oleh semua masyarakat dan pengurus yang ada di Kecamatan Bojongloa Kaler. Untuk peningkatan SDM teman-teman relawan Bongsor ini memang sudah diagendakan sebetulnya, karena tahun 2020 itu sebetulnya sudah ada agenda bagaimana pertolongan pertama. Hanya waktu itu ketika akan memulai pelatihan pas di bulan Maret yang memang harusnya dilaksanakan di bulan Maret muncul wabah yang namanya COVID sehingga tertunda, yang memang dijadwal ulang. Mudah-mudahan memang di tahun ini bisa dilaksanakan. Hanya memang dari beberapa tim ini ada yang memang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang diadakan oleh beberapa instansi. Salah satunya tim kita ada yang memang dikhususkan untuk penanganan ODGJ. ODGJ ini yang memang bekerja sama dengan puskesmas. Di Bojongloa Kaler ini ada 3 puskesmas, Babakan Tarogong, Citarip, dan juga Sukapakir. Nah, teman-teman yang memang ada di wilayah itu ikut pelatihan bagaimana cara menangani masyarakat ataupun ODGJ terlantar yang memang nantinya bisa dieksekusi atau misalnya diedukasi baik itu kepada keluarga atau nantinya bisa dibawa ke rumah sakit. Selain itu ada juga dari tim ambulan yang memang sudah mengikuti pelatihan bagaimana cara mengendarai atau kegiatan-kegiatan pertolongan pertama yang memang dilaksanakan oleh driver ambulan. Nah, kebetulan di sini juga ada driver ambulan yang memang sudah ikut pelatihan. Ada Kang Denny di Mosiwa 09, ada Pak RW 8 di Mosiwa Sigen 08, juga ada di GTD yang memang sudah ikut beberapa pelatihan. Hanya untuk langsung satu tim ikut pelatihan karena tadi terhambat COVID sehingga dimundurkan. Hanya untuk pribadinya masing-masing yang sesuai lembaganya. Dari PMI sudah ikut pelatihan pertolongan pertama dan juga tadi beberapa tim yang memang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang diadakan oleh pemerintah. Alhamdulillah dari tim relawan Bongsor ini sekarang sudah menginjak usia yang ke-3 tahun. Kita memang sama sekali ini dari swadaya ya. Dan kenapa 3 tahun ini kita masih konsisten dalam penanganan advokasi ataupun edukasi di masalah kesehatan di Bojongloa Kaler ini? Tiada lain adalah kita mempunyai kesamaan visi dan misi dari semua unsur relawan ini, yang memang permasalahan sosial di wilayah ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Sehingga kita bekerja sama, bersinergi, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat ini secara bersama-sama, secara tidak langsung kita ini bisa konsisten dalam 3 tahun ini. Tiada lain kita mempunyai kesamaan visi dan misi, dan yang terpenting adalah panggilan jiwa untuk menolong sesama. Mungkin sudah menjadi perbincangan di masyarakat khususnya Bojongloa Kaler ketika mereka ingin berobat ke rumah sakit atau membutuhkan pendampingan, karena konsistensinya kita selama 3 tahun sehingga ini menjadi satu ingatan di masyarakat, lamun hayang berobat gratis mah ka Bongsor. Sehingga ini Bongsor ini sekarang mempunyai jadwal kerja yang sangat padat ya. Sehari mungkin kalau misalnya lagi banyak asesmen bisa sampai 10 pasien ya, yang memang itu sangat memakan waktu dari mulai pagi bisa saja sampai pagi lagi. Untuk cara membagi waktu ya di sini kita karena ada tim yang memang cukup banyak yang konsen dalam penanganan ini, ada 30 orang sehingga kita bergantian membagi waktu, karena memang di Bongsor ini kita
orientasinya adalah orientasi sosial dan memang tidak ada orientasi money oriented ya. Di sini kita pelayanannya free. Sehingga itu menjadi ingatan di masyarakat ketika ingin berobat, ingin mendapatkan fasilitas pendampingan atau apapun, mereka ingat ke relawan Bongsor, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Bojong Loakaler. Mulai dari kesadaran pribadi masing-masing ya. Jadi awal terbentuk pun memang lahir atas kemauan diri sendiri. Hanya memang dengan seringnya berjalannya waktu, betul tadi bahwa dapur mah tetap kudu ngebul gitu ya, apalagi ketika meninggalkan rumah, pasti yang sudah berkeluarga di rumah itu istri pasti nanya keluar rumah itu dapat hasil apa. Nah alhamdulillah sebetulnya di Bongsor ini selama 3 tahun dari mulai susah yang memang dulu mah ngopi ge sagelas kulimaan gitunya, ayeuna mah sudah bisa satu gelas satu orang gitu ya. Alhamdulillah di Bongsor ini salah satunya yang sangat berjasa adalah dari Pak Haji Soni. Pak Haji Soni sebagai humas yang memang sudah sangat luar biasa menggandeng CSR yang notabene memang rekanan Pak Haji sebagai humas. Dan alhamdulillah memang dengan bantuan dari Pak Haji dan juga para donatur yang memang sampai saat ini memang tidak besar lah, hanya minimal untuk operasional selama di pendampingan itu tidak kekurangan gitu ya. Nah selain itu juga memang teman-teman ini juga ada yang aktif di Satgas Ferivali, ada yang aktif juga di kemarin di BPS yang memang sambilan lah gitu ya, sambil kerja juga, ada yang memang sudah bekerja juga. Hanya untuk di Bongsornya memang nanti bisa dibahas kita sama Pak Soni, luar biasanya Pak Haji Soni menggandeng CSR yang bisa masuk ke relawan Bongsor dan betul-betul bukan dari pemerintah. Melalui siaran ini atau video ini kami juga mengetuk hati para donatur ya, para donatur yang khususnya di Kota Bandung yang konsen di bidang sosial, karena memang seiring dengan tugas kita yang sangat intensitasnya sangat padat setiap hari, karena memang setiap pendampingan itu tidak bisa fokus dalam satu titik, satu rumah sakit. Bisa saja pasien ini dirujuk ya, setelah dirujuk bisa dirujuk lagi, nanti kita jemput, setelah kita jemput kalau meninggal juga kita antar, ini semua free ya. Salah satunya kita membangun kemitraan ya, kemitraan dengan para donatur semua yang memang kita ada feedback dengan mereka. Ketika kita membangun kemitraan dengan mereka, secara otomatis kita juga mensupport. Contohnya misalnya ada satu perusahaan yang memang dia 24 jam mempekerjakan orang banyak, kita membackup atau mensupport tentang masalah advokasi di bidang kesehatan. Karena memang banyak kejadian ketika misalnya dari perusahaan tersebut anggotanya atau karyawannya ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, itu kita bantu, kita urus. Karena memang untuk permasalahan kesehatan ini saya rasa tidak mengenal waktu ya. Bisa saja malam, bisa saja subuh, bisa saja pagi. Mungkin bosnya lagi terlelap tidur, tapi karyawan itu bisa menghubungi kita dan kita bantu untuk mendampingi si pasien tersebut menuju rumah sakit. Dan itu adalah satu bentuk kemitraan yang memang selama ini saya bangun, saling membantu antara masyarakat dengan relawan Bongsor, karena memang kita mempunyai tujuan yang sama ya, visi yang sama, tiada lain mungkin khairun nas anfa'uhum linnas, semua juga bersepakat atas hal itu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan kami lakukan itu selama 3 tahun. Dengan konsistensi ini menjadi satu daya tarik dari semua. Dan juga kami siap untuk mengembangkan ini tidak hanya di Kecamatan Bojong Loakaler, karena yang saya tahu di Kota Bandung ini ada 30 kecamatan yang memang mungkin bisa kita membantu mengadvokasi, mengedukasi semua relawan-relawan yang memang harus mempunyai wadah ya. Saya yakin di Kota Bandung ini yang konsen di bidang kesehatan itu sangat banyak. Tetapi ketika tidak ada wadah
tidak ada perkumpulan yang menaungi mereka sehingga gerakannya itu tidak terlihat. Padahal saya yakin semua yang mempunyai jiwa sosial khususnya di orang Bandung itu sangat banyak. Betul. Dan kita mempunyai satu kaos juga yang memang ini satu kaos yang apa namanya menjadi motivasi ya. Orang Bandung resep tutulung. Ambulan. Jadi Bongsor ini pengen punya ambulan yang memang brandingnya Bongsor gitu. Sehingga bisa menambah armada yang memang dengan intensitas yang cukup luar biasa. Dengan penambahan armada ambulan mudah-mudahan bisa lebih menebarkan manfaat. Alhamdulillah mungkin hari ini Bongsor sudah punya sekretariat yang memang dari timnya Pak Haji memberikan tidak disewanya, istilahnya mah dikasih pinjam untuk tim relawan Bongsor untuk ngumpul, sharing dan segala rupa. Alhamdulillah jadi ada tempat nongkrong lah pangintennya, nongkrong setelah penanganan capek datang ke sekre. Ketika ada keluh kesah bisa datang juga ke sekretariat. Kita juga ucapkan terima kasih sebelumnya. Bongsor ini dulu awal berdiri, dana awalnya dari ASN yang memang dikoordinir oleh Pak Camat sebagai pembina yang sudah sangat luar biasa mendidik relawan Bongsor sampai hari ini, mendampingi relawan Bongsor terutama untuk para donatur yang luar biasa. Nah, mungkin itu tadi harapan besar kita punya ambulan sendiri, tapi untuk penanganan insya Allah karena kita tadi sifatnya kolaborasi, semua bisa kita tangani bersama. Bisa muncul bongsor-bongsor lain di kecamatan lain. Meskipun nanti di kecamatan ini tidak memakai nama Bongsor tidak jadi masalah. Hanya memang untuk sama-sama ketika masyarakat sadar, teman-teman relawan sadar, apalagi kalau dari Permensos Kementerian ada yang namanya PSKS. Kenapa kementerian membentuk PSKS? Ya salah satunya tadi untuk sama-sama berkolaborasi menentaskan yang namanya kemiskinan. Meskipun yang namanya kemiskinan ini tidak akan bisa dihilangkan. Hanya dengan gerakan tadi kolaborasi, koordinasi, baik itu nanti sistemnya sistem WA gitu ya. Kalau sekarang kan dengan sistem digital bisa via WA, bisa koordinasi, kolaborasi lihat via WA. Hanya memang ketika nanti teman-teman yang ada di kecamatan lain bisa mengadopsi, bisa melahirkan gitu ya relawan-relawan lain, tentunya mungkin tugas pemerintah Kota Bandung akan sangat terbantu. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak teredukasi bagaimana ke rumah sakit ketika tidak punya BPJS, bagaimana nantinya mendapatkan akses-akses fasilitas pemerintah ketika nanti ada kolaborasi, semuanya akan tersampaikan. Bahkan di Relawan Bongsor ini tidak hanya PSKS yang terlibat. Salah satunya ada juga komunitas-komunitas yang memang ikut terlibat. Ada SOG Bandung Raya, ada komunitas Fortuner, ada juga PMI gitu juga, kita juga ikut gabung. Jadi selain dari PSKS, ayo kita rangkul juga nih semua teman-teman yang ada di kewilayahan. Karena pasti saya yakin di tiap kewilayahan ini banyak potensi-potensi yang memang punya kesadaran untuk sosial. Sehingga ketika semua bergabung, ketika semuanya bisa berkolaborasi, insya Allah bisa sama-sama membantu masyarakat, baik itu dalam hal kesehatan, pendidikan, atau masalah kesejahteraan sosial yang lainnya. Untuk akses bagi warga masyarakat Bojong Lokaler khususnya, kita punya tim di 5 kelurahan yang memang ketika tidak punya akses langsung ke kecamatan gitu agak susah. Nah nanti bisa menghubungi RT RW setempat. Kalau misalnya memang kondisinya yang melapor dari luar Bojong Lokaler tapi punya saudara yang di Bojong Lokaler, bisa DM IG kita, ada di IG-nya Relawan Bongsor, Facebook-nya juga Relawan Bongsor. Kalau misalnya masih orang Bojong Lokaler dan memang dekat dengan pengurus RT RW, maka bisa ke pengurus RT RW atau bisa langsung ke tim kita yang ada di tiap kelurahan. Kota Bandung ini adalah kota urban ya. Jadi itu banyak sekali yang tinggal di Kota Bandung itu memang orang-orang yang tidak hanya semua orang Kota Bandung, tetapi ketika sakit tidak mungkin orang yang sakit tersebut kita pulangkan ke daerah asal hanya untuk berobat, apalagi memang sifatnya gawat darurat. Dan ini menjadi masalah besar di Relawan Bongsor karena memang tidak ada alur regulasi di rumah sakit ini tentang penanganan yang sifatnya asuransi kesehatan secara gratis yang bisa didapatkan oleh mereka yang memang
tidak beradministrasi di Kota Bandung. Saya mohon mungkin dari tingkat provinsi ya, dari tingkat provinsi bisa menyediakan satu sistem atau direct administrasi, bagaimana caranya ketika kita mengurusi orang-orang yang memang tidak beradministrasi di Kota Bandung, tapi mereka berdomisili di Kota Bandung, dan ini secepatnya harus dibikin solusinya. Bongsor ini, Bojong Lokal Social Response sebetulnya ada ibu-ibu. Jadi kumpulan dari istri-istri. Jadi dari Bongsor ini untuk mengikat kekeluargaan bukan hanya bapak-bapaknya saja silaturahmi itunya. Jadi kita punya agenda yang memang mengumpulkan seluruh keluarga besar Bongsor. Salah satunya Kribo, jadi kumpulan istrinya relawan Bongsor. Tapi di Bongsor ada relawan perempuan, ada yang memang untuk kegiatannya tidak sama dengan kita. Mereka hanya bertugas nantinya ketika memang di jam-jamnya di luar ibu-ibu ya. Bongsor ini sudah menjadi keluarga besar. Selain dari suaminya ya istri-istrinya juga tergabung di kumpulan relawan Bongsor, istri relawan Bongsor. Saya Yayang Rahmat alias Mang Boyang. Saya driver ambulan dari RW 08 Sukasih situ Gunting Sigen hampir 4 tahun lebih ya, 5 tahunan lah. Kalau misalkan saya ada waktu sama saya, kalau misalkan tidak ya keponakan ada yang gantinya gitu. Kalau misalkan udah kebiasaan jadi nggak ada beban gitu ya, jadi nggak ada kesusahan. Soalnya kan banyak yang bantu dari warga juga, banyak dari relawan juga siap standby ada. Paling terberat bawa pasien paling yang lagi hamil. Bukan, maksudnya takutnya dari perjalanan itu, lahir di perjalanan itu yang paling saya takuti. Terus memang peradaan dari ambulan itu dari warga, motonya dari warga untuk warga. Jadi sumbangsi dari warga gitu. Peruntukannya memang dari awalnya untuk RW 08, cuman saya nge-backup dari ambulan, misalkan yang dari GTD sama yang Musiwa lagi sibuk, bisa yang terjun yang dari Sigennya gitu. Itu loh panggilan hati ya, panggilan hati. Yang satu itu yang bersyukur saya, sisa umur saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja. Di tim sering disebut Mang Driver. Ya, posisi saya driver Musiwa. Musiwa itu singkatan mobil siaga warga RW 09. Dari awal Pak Haji Soni sudah mengasih nama Musiwa. Kebetulan bawa ambulan itu 5 tahun terakhir. Ya, dari awal kedatangan Musiwa saya yang pegang. Penanganan pelatihan BHD sering. Yaitu mungkin penunjang di ambulan tersendiri. Setelah gabung di Bongsor, banyak permintaan nih. Terutama ketika pasiennya meninggal, kebetulan meninggal, minta untuk diantarkan ke luar kota. Nah, untuk penanganan musiwa atau pengantaran musiwa paling jauh itu ke Jawa. Ke Jawa Tengah dulu. Satu-satunya pengantaran oleh musiwa ke Jawa Tengah. Ya, kalau mau sampai akhir hayat lah. Sampai akhir hayat bermanfaat untuk masyarakat begitu. Ketika sudah terjun di relawan itu panggilan hati ya. Panggilan hati, kalau sudah panggilan hati nggak ada yang bisa mengalahkan gitu istilahnya. Gerak tanggap darurat atau disingkat GTD. Domisili, kalau sebenarnya domisilinya itu ada di Cimahi. Kebetulan saya menikah dengan orang Bojong Loakaler, jadi pindah ke Bojong Loakaler. Di bidang bencana bergerak juga, di bidang kemanusiaan, ya intinya kemanusiaan lah bergerak. Kalau saya fokusnya di ambulan. Kalau ya selama ini kemitraannya ya kita membantu ambulan saja, backup ambulan. Kadang kalau dibutuhkan ya sama timnya juga, kita kebetulan ada perawatnya juga di kita. Ya sedikit membantulah waktu asesmen pertama pelaporan pasien. Ya kalau dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya susah sih Om, itu tergantung persepsi orang-orang. Intinya ya kalau ya kebanyakan sih mudah. Kalau saya sih udah jatuh cinta sih Om sama Bongsornya itu. Soalnya pertama solid, orang-orangnya solid. Ya lucu lah. Jadi tempat hiburan juga Om.
berasal dari Kelurahan Babakan Tarogong, aktif di PMI sejak 2015. Berasal dari Kelurahan Kopo, saya aktif di PMI dari tahun 2011. Aktif dari PMI tahun 2018. Oke, awal mulanya ikut pelatihan seperti Sibat, pelatihan pertolongan, PK. Akhirnya direkrut di kecamatan untuk gabung di KPMI-an. Dan berlanjut bergabung juga dengan relawan Bongsor. Merasa bangga tuh kalau bisa membantu sesama yang memerlukan bantuan atau memerlukan pertolongan. Bagi kita itu merasa bangga kalau berhasil. Itu mungkin suatu kebanggaan kita bisa menolong sesama. Dan sudah merasakan banyak warga yang ditolong dari pihak rumah sakit yang dari permintaan donor darah. Kalau kita sebagai relawan sangat cepat permintaan darah ke PMI kotanya. Selain pantang pulang sebelum dapat ruangan, ada satu lagi moto khusus untuk relawan Bongsor. Bongsor, kami masih semangat.